warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita membesarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini Allah telah menurunkan rahmat, nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita oleh Allah meridai Allah meridai melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, jasad batiniah kita, rohani kita, Allah sempatkan untuk duduk bersama di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan sehat walafiat. Allahumma salawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpulnya kita, duduknya kita dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah. Semoga di dunia mendapat syafaatnya, lebih-lebih di ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Di mana kita memacu tentang umur kita ini, bagaimana Allah berikan umur kita, jangan kita sia-siakan umur kita. Karena nggak tahu Allah memberikan sakit keadaan dengan mendadak. Ketika sudah kasih sakit oleh Allah, maka sembuhnya lama. Kenapa? Di mana Allah memberikan kesehatan tahunan sampai puluhan tahun, mulai kecil sampai umur 60 tahun belum pernah sakit parah, pusing, watuk, pilek, panas. Ketika Allah kasih musibah yang sangat besar agar dia stroke, agar dia seperti penyakit-penyakit lainnya, itulah kenapa Allah udah itu kadang-kadang manusia yang gak sadar mau beribadah masih semuanya insya Allah. Mau datang ke majelisan nunggu kesempatan yang sangat luas kepada Allah. Gak sadar kadang-kadang manusia. Di Alkitab Hikam Al-Anwar Maqayal Qulubi wal Asrar. Al-Anwar wal Anwar lan utawi piro-piro nur, cahayanya Allah, maqayal qulubi yang menumpangi hatinya manusia dan menumpangi sir-sir yang ada diri manusia. Cahaya di mana ketika Allah memberikan cahaya, memberikan nur cahaya kepada manusia, maka bisa membedakan ini halal, ini haram, ini subhat, ini dosa, ini enggak dosa, ini haram, ini boleh dimakan. Itulah yang bisa mengantarkan nur, itulah yang akan menuntun hati kita ke jalan yang benar. Ini tidak boleh, ini boleh. Kenapa? Salah satunya kita yang diberikan oleh Allah kesempatan duduk di majelis seperti ini, bersyukur sangat besar karena tuntunan yang ada di majelis itu memancarkan cahaya kepada nurani manusia semuanya. Tergantung hati manusia, menerimakah hati itu ketika ditutur-tuturi oleh sang ustaz, sang kiai, sang habaib. Apakah menerima hati? Tergantung.
Tetapi sebaliknya, ketika hati manusia terlapisi basyirah, nafsu yang keempat, nafsu kehewanan, nafsu kesetanan, semuanya nafsu. Mungkinkah cahaya nur ilmu itu akan nyampe pada hati seseorang? Tidak akan nyampe, terbatas, teralingi. Kenapa? Masih kalah dengan hawa nafsunya. Nafsu kesombongan masih melekat pada diri manusia. Nafsu ujub, merasa pinter, merasa hebat, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya, merasa hebat ibadahnya, sehingga mengucilkan orang lain, ibadahnya orang lain. Maka an-nur, ilmu, al-ilmu nurun, tidak akan nyampe cahaya-cahaya ilmunya Allah pada hatinya seorang seperti itu. Kenapa? Karena tertabir, terhijab dari hal-hal yang negatif, seperti sombong, seperti ujub, riya, atau seneng meremehkan orang lain, seneng apapun sifatnya yang menghalang-halangi nurnya Allah itu. Maka dari itulah kita yang senantiasa duduk di majelis malam Jumat, malam Rabu, malam Kamis, ba'da Jumat, malam Ahad, dan lebih lagi seminggu full, kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa, cuma mendapat bensin hilang. Setelah mendapat pulang dari majelis, tidak ngefek sama sekali ceramah-ceramahnya atau ngaji kitabnya orang alim itu. Kenapa? Karena hati tertutup dari tabir-tabir nafsu-nafsu yang tidak bagus itu. Iya, kadang-kadang banyak orang berbondong-bondong kemana-mana. Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Silakan nafsi-nafsi, kebaikan monggo, tapi tata hatinya, tata niatannya, supaya ilmu, cahaya-cahaya yang Allah kasih menembus pada batinnya seseorang, lebih-lebih ke rohani manusia itu. Kenapa? Karena manusia tidak menerima apa-apa karena terhijab dari nafsu-nafsu yang tidak bagus itu, kesombongan. Hati-hati. Apalagi maka Al-Habib Abu Bakar mengajari kita dengan belajaran nafsu. Belajaran nafsu, mulai nafsu amarah, nafsu lawamah. Ini perlu dikaji, perlu dikontei, perlu dikupas, selalu dikupas. Kenapa? Karena inilah benteng yang mengantarkan kita menjadi orang bagus kan? Apakah jadi orang yang gak bagus? Kenapa? Dua-duanya. Kalau kita sudah bisa menekan nafsu amarah, bisa memerangi nafsu amarah, nafsu lawamah, maka walhasil akan menikmati nafsu mulhilmah. Apa nafsu mulhilmah? Tidak ada medit, tidak ada sombong, tidak ada jongkak, tidak ada ujub, tidak ada riya. Yang sebaliknya sakhawa, murah hati, senang memberikan sesuatu. Itulah hasil kita gaji, sehingga menjadi orang yang tawadhu, tidak sombong, menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya Allah kasih besar kecilnya. Maka dari itulah kita berhati-hati. Allah memberikan sesuatu itu bukan untuk dolanan, bukan untuk mainan, tetapi untuk menggaji apa yang Allah kasih pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang diajak ke majelisan, alasan inilah, kesel semua. Tidak ada yang gak kesel, semuanya kesel. Apakah orang yang menuju surganya Allah tanpa perjuangan? Tidak mungkinlah. Kita harus melewati duri-duri, jurang-jurang yang sangat dalam. Akan melewati. Orang yang melewati itu
berhasil, maka akan mendapatkan mutiara intan yang tidak ada harganya itu. Maka dari itulah kita yang sedikit ini istiqomah. Kalau Al-Fakir ya memang nggak bisa istiqomah. Saya sudah bilang awal pembukaan kemarin, sudah bilang karena kalau Jumat tadi ngimami tahlil guru saya, guru desa, guru ngaji meninggal dunia, Ki Haji Misbahul Munir. Dia yang mengajarkan saya alif HA, alif kasroi, ini akan hilang semuanya. Walaupun saya dulunya awal mulanya saya yang mengajar alif ba kayak orang tua saya, tetap walaupun sak huruf guru saya semuanya. Maka dari itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Katanya Sayyid Al-Bustami bertanya, wahai Allah, bagaimana saya bisa kesampaian? Bagaimana saya bisa nyampe kepada kamu? Kata Sayyid Al-Bustami. Allah jawab, hei hambaku Bustami, kalau kamu ingin datang ke saya, tinggalkan nafsu kamu. Tekanlah, maksudnya tekan nafsu kamu yang gak bagus, baru kamu akan mendapatkan saya. Apa maksudnya? Kalau kita datang kepada Allah dengan nafsu yang gak bagus, dari mana nur itu? Tak bisa, gak akan nyampe. Kalau kita ingin mendatangi raja, tidak melewati tentara-tentaranya, gak mungkin nyampe ke raja itu. Dan contoh, kita akan mendatang ke Habib Abu Bakar. Nah, saya nggak punya tombaan, nggak punya mobil, bagaimana? Mau seorang pleng, wong itu hilang, ya. Tapi nyewo, nah kayak kemarin bisa nyampe ke Habib Abu Bakar. Itulah tumpan, itulah yang akan mengantarkan ke Habib Abu Bakar. Lah nur itulah yang akan mengantarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur yang terbelang, yang tanpa hijab apapun. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat insyaallah, sungguh-sungguh melaksanakan apa perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Mudah-mudahan tidak basa-basi, janji gombal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, kalau ada kekeliruan tutur kata Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya. Kecepot bulan merah salah lopat non sekolah. Kalau ada sumur ladang, bolehkah Al-Fakir numbang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah Al-Fakir bisa bicara lagi? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.